malam. Boleh Kak ngomong dulu? Selamat malam. Saya ke Mas Haris dulu. Tadi kata Pak Kapolri sudah ditugaskan Kadif Humas. Nah, sudah bertemu dan apa hasilnya, Mas Haris? Insya Allah besok ketemu Pak Boy Rafli. Oke. Apa yang akan digali polisi kepada Mas Haris? Keterangan apa yang masih saat ini belum terang? Saya tidak tahu, kan belum ketemu. Oke. Tapi ya mudah-mudahan besok bisa ada pembicaraan yang baik. Jadi nanti kita bisa, saya kasih tahu juga informasi saya apa, bisa dikembangkannya kemana. Dan juga saya akan tanya seperti apa komitmen Polri, kapasitas Polri, berani nggak mengungkap, kelengkapannya memadai nggak untuk mengungkap ini gitu. Oke, dari cerita yang disampaikan Freddy kepada Mas Haris, sudahkah bisa dibuktikan bahwa memang pengakuan dari Freddy ini memang bisa dibuktikan, memang benar adanya? Saya tidak bisa membuktikan lebih jauh, lebih meyakinkan yang seperti apa gitu. Saya punya kesaksian langsung dari Freddy Budiman. Alangkah lebih baiknya kemarin jika Freddy Budiman tidak dieksekusi dan dia bisa dimintakan verifikasinya atau informasi lebih lanjut. Tapi kan sekarang dia dieksekusi, gitu. Dan saya cukup kecewa, kok orang yang mengeksekusi, meskipun Pak Slamet nanti akan bilang bahwa itu hukum di Indonesia harus ditaati. Tapi menurut saya eksekusi bisa ditunda jika ada kepentingan, keperluan dan kebutuhan untuk mengungkap lebih jauh, menggunakan Freddy Budiman untuk mengungkap lebih jauh. Dan harusnya tidak perlu menunggu saya bicara sebetulnya juga. Dari dokumen-dokumen proses penyidikan, persidangan, itu harusnya kan ada banyak indikasi yang bisa dibawa menuju gambaran yang lebih luas. Gurita kejahatan apa yang terjadi dalam bisnis narkoba bertahun-tahun? Siapa yang diuntungkan? Gitu. Waktu keterangan Freddy Budiman menyebut BNN, Polri, TNI, Bea Cukai, ya itu bukan kebijakan organisasi, tapi memang ada orang-orang di dalam institusi-institusi tersebut yang menggunakan kewenangannya. Ini kan orang-orang ini juga harusnya dapat ganjaran yang setimpal, mengkhianati mandat dari rakyat, duit rakyat untuk justru mengambil keuntungan lebih jauh dari bisnis narkoba. Oke, nah tadi salah satunya adalah BNN yang disebut oleh Freddy Budiman. Saya tanya ke Pak Slamet. Pak Slamet sudah mendengar informasi ini dan apakah sudah langsung ditanggapi oleh BNN? Dicari siapa-siapa saja yang terlibat? Pak Slamet? Terputus sambungan kita dengan Pak Slamet. Saya ke Mas Haris lagi. Mas Haris, dari 2014 ke 2016 ini ada jeda 2 tahun. Kenapa bisa baru dibongkarnya, baru diceritakan kepada publik saat ini, Mas? Saya dan teman-teman di Kontras sudah menindaklanjuti pasca saya ketemu dengan Freddy Budiman. Saya kan waktu di pertemuan dengan Freddy Budiman, saya tanya, cerita Anda ini detailnya saya bisa dapat di mana? Karena saya nggak mungkin nanya lebih detail. Satu, saya tidak bawa alat rekam atau buku untuk mencatat. Tidak dibolehkan oleh Pak Sitinjak yang duduk bersama kami. Jadi saya harus juga memberi batasan pada kemampuan saya mengingat. Yang kedua, waktu pertemuannya juga terbatas. Yang ketiga, saya juga harus hargai Pak Sitinjak yang kasih keleluasaan untuk ketemu. Tapi juga nggak bisa terlalu lama. Tapi saya tanya singkatnya, oke, kalau saya mau follow up, biasanya kalau kami di Kontras, kalau ada orang-orang seperti Freddy Budiman, kami tanya lawyernya, siapa pengacaranya. Diasumsikan pengacaranya itu punya informasi. Tapi dia bilang begini, coba cari pledoi saya Pak. Pledoi itu pembelaan akhir di persidangan, sebelum ada putusan. Nah di situ dia bilang, saya sudah cantumkan semua. Tapi itu hanya satu cara kan. Tapi akhirnya kita coba cari. Kita cari nama pengacaranya yang mendampingi waktu itu, dapat namanya tapi dihubungi tidak bisa. Lalu kita coba cari pledoinya di website website pengadilan di bawah websitenya Mahkamah Agung, yang ada hanya putusannya. Dalam putusan pengadilan tidak mengakomodir keterangan-keterangannya Freddy Budiman jika memang keterangan itu ada dalam pledoi. Nah, kita pernah cari ke pengadilan negeri yang menyidangkan tingkat pertama kasus Freddy.
tidak dapat atau pernah nanya minta tidak dikasih gitu. Nah kita pernah cari juga di media beritanya seperti apa. Ya. Tidak ada juga, aneh di zaman yang semakin digital begini kok informasinya nggak ada. Jadi menurut saya memang persidangannya pun ditutupi mungkin karena pledoi itu memang menyebut nama-nama yang cukup mentereng ya, yang terlibat dalam kejahatannya. Nah itu beberapa bulan pasca saya ketemu Freddy Budiman. Yang kedua, saya ketemu di tengah masa kampanye politik perubahan rezim pemerintah. Saya juga harus lihat, nih rezim ini yang baru, Joko Widodo ini, punya kapasitas nggak, punya kemampuan nggak, punya keinginan nggak, respon informasi kayak begini. Saya kan nguji juga. Belum lagi dulu kita lihat ada ketegangan antara polisi dengan masyarakat. Kami bagian dari organisasi masyarakat dalam soal KPK waktu itu. Jadi agak berjarak juga. Tapi kami coba lihat dan menunggu-nunggu. Terakhir hari Senin lalu, informasi ini saya sampaikan ke Mas Johan Budi. Karena menurut saya dia orang yang, ya hari ini di pemerintah tinggal dialah yang bisa diajak bicara. Ya. Yang lain itu masih sibuk berpolitik aja. Nah Johan Budi ini yang saya sampaikan, saya telepon, dia angkat telepon saya sampaikan. Saya bilang, Mas Johan, terlepas bahwa kita dukung atau kontra hukuman mati, tapi ada informasi bagaimana kejahatan itu terjadi. Gitu. Sampai di situ pro atau anti hukuman mati harus sepakat bahwa Freddy digunakan sebagai justice kolaborator untuk mengungkap kejahatan berdasarkan informasi yang dia berikan, di mana ada oknum-oknum petinggi sejumlah institusi terlibat. Nah dia sepakat, tapi saya tunggu sampai hari Kamis yang dia bilang dia mau bicarakan ke Presiden, tak kunjung ada kabar, sampai akhirnya saya putuskan waktu itu makin menipis. Jadi dan saya sebar tuh cerita itu. Belum ada tanggapan dari pemerintah setelah Kontras menyatakan ini, cerita ini, pengakuan dari Freddy Budiman ini ya Mas Haris? Yang ada ya pasca eksekusi tadi Pak Tito, ada statement singkat yang beredar juga dari BNN. Cuma itu aja dua lembaga ini, yang lain dari istana tidak ada sikap apa-apa. Padahal harusnya istana merespon soal ini. Tadi Mas Haris sempat berbicara jangan-jangan ini pada saat persidangan tidak ditindaklanjuti, tidak dibawa ke sidang karena ada nama-nama yang diduga terlibat. Nah nama ini disebut atau tidak dengan jelas oleh Freddy Budiman? Tidak, karena tidak disebut karena memang waktunya terbatas waktu kita di Nusa Kambangan itu. Jadi saya pengen banget sebenarnya waktu itu memfollow up beberapa nama. Tapi menurut saya pasti ada kesempatan kok, ada cara kok. Besok kalau saya ketemu dengan Pak Boy Rafli, saya selalu saya akan sampaikan petunjuknya apa aja yang mesti dikembangkan. Nama tidak disebut. Kalau tingkat jabatan apakah juga diberikan petunjuknya oleh Freddy kira-kira? Iya, misalnya begini, pejabat di Mabes Polri kan perwira menengah ke atas. Lalu waktu dia bawa mobil TNI, dia bilang bintang 2. Iya. Gitu. Tapi tidak dijelaskan di bagian apa itu tapi atau ada banyak bahan yang harusnya bisa dilacak di proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Gitu. Yang miss menurut pengakuan Freddy di tahap mana? Di tahap penyidikan, apa penuntutan, atau sudah masuk di persidangan? Kenapa hal ini, cerita ini tidak di follow up sejak lama, sejak 2014 itu? Kalau soal beberapa nama itu kayaknya dari sejak penyidikan, beberapa nama yang diduga nama besar itu dari institusi-institusi itu kayaknya dari penyidikan sudah dipinggir-pinggirin gitu loh kayaknya. Terus makanya dia kecewa kok yang dihukum hanya saya dan supir atau prajurit TNI, yang petinggi-petinggi dari sejumlah institusi ini kemana kok nggak ada yang kena sentuh gitu. Nah selama rentang waktu 2 tahun ini, apakah tidak ada tindak lanjut dari institusi-institusi yang tadi disebut? Kita akan bahas ini ya Mas Haris. Usai jeda, kami akan kembali saudara dengan perbincangan tentang pengakuan dari gembong narkoba Freddy Budiman kepada Kontras usai jeda di Kompas Malam.